Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafiatul Husna dengan NIM 2319127. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video resensi novel untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ilmu Pendidikan yang diampu oleh Bu Aan Fadia An-Nur MPDI. Nah, novel yang saya resensi itu berjudul Rembulan Tenggelam di Wajahmu, penulis Terelie. Nah, langsung saja. Yang pertama, identitas novel. Judul novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu, penulis Terelie, penerbit Republika Jakarta, tahun terbit cetakan 95 Februari 2014, percetakan PT Gramedia Jakarta, tebal halaman 426 halaman. Kemudian identitas pengarang. Terelie merupakan nama populer seorang penulis berbakat di tanah air, yaitu Darwis, yang lahir di pedalaman Sumatera 21 Mei 1979. Anak keenam dari 7 bersaudara yang lahir dan dibesarkan di kampung yang dikelilingi hutan, yaitu Tandaraja, Palembang. Terelie menyelesaikan pendidikan di SDN 2, SMPN 2, Kikim Timur, Sumatera Selatan, kemudian melanjutkan ke SMUN 9 Bandar Lampung. Setelah lulus, Terelie melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi, dan mengambil jurusan akuntansi. Terelie menikah dengan Rizky Amelia dan dikaruniai seorang putra bernama Abdullah Pasai. Terelie berasal dari keluarga yang sederhana yang terlahir anak dari seorang petani biasa. Terelie berbeda dari kebanyakan penulis yang sudah ada. Biasanya, setiap penulis akan memasang foto, nomor kontak yang bisa dihubungi, atau riwayat hidup singkat di bagian belakang setiap karyanya. Namun, Terelie seperti menghindari dan menutupi kehidupannya. Berikut adalah karya-karya Terelie: Rembulan Tenggelam di Wajahmu, Daun yang Jatuh tak pernah membenci angin, kemudian Hafalan Salat Delisa, dan Senja Bersama Rosie. Kemudian gambaran umum. Novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu merupakan salah satu novel bestseller Indonesia karya Terelie. Novel ini bertemakan kehidupan dan problematikanya. Rembulan Tenggelam di Wajahmu memberikan gambaran bahwa hidup ini adalah serangkaian peristiwa yang saling berhubungan satu sama lain. Tujuan Terelie mengarang novel ini adalah untuk dijadikan bahan renungan bagi pembacanya setelah selesai membaca novel ini. Seperti novel-novel sebelumnya, ciri khas Terelie yaitu membawa pembaca pada sebuah kisah yang sederhana tentang kehidupan. Kemudian cerita singkatnya. Sesuai dengan judulnya yang begitu syarat makna, novel garapan Terelie yang berjudul Rembulan Tenggelam di Wajahmu layak dinobatkan sebagai karya masterpiece yang bahkan menurut saya belum bisa ditandingi oleh karya super beliau yang lainnya. Dalam buku bertajuk Rembulan Tenggelam di Wajahmu ini, para pembaca akan merasakan dirinya lah si tokoh utama, karena tokoh utama itu mempunyai pernyataan terbesar, orang yang disebut mempunyai senyuman yang ramah, memberi rai yang sebenarnya sedang sekarat dan koma. Kesempatan untuk mengetahui jawaban dari kelima pertanyaan terbesar dalam hidupnya itu dengan mengenang kembali masa lalunya. Mengapa hidup ini tidak adil? Mengapa hidup ini terasa hampa dan kosong, padahal kita memiliki kekayaan yang kita inginkan? Apa arti dari sebuah kehilangan? Novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu ini menceritakan kisah kehidupan anak yatim piatu bernama Rai yang memiliki 5 pernyataan dalam hidupnya. Berkisah tentang Rai, seorang pengusaha multinasional yang diajak berpetualang dalam komanya untuk menjenguk masa lalu. Setidaknya ada 5 pertanyaan yang dimiliki Rai dalam hidupnya. Berbagai tanya yang mungkin juga selama ini kita cari-cari jawabannya. Apakah hidup ini adil?
Kenapa beberapa takdir terasa menyakitkan? Kenapa masih saja ada hampa padahal telah memiliki semuanya? Bahwa betapa sesungguhnya setiap kejadian, peristiwa, dan takdir yang terjadi di antara setiap makhluk adalah jalan yang berkelidan dan saling terhubung satu sama lain. Kita mungkin tak suka jalan takdir yang kita alami suatu waktu. Namun, ternyata ada rahasia lain di balik terpaksanya kita menjalani hal itu. Begitu juga dengan kehilangan kebahagiaan dan kebencian. Saat membaca buku ini, kita akan tersadar betapa kita sebagai hamba tidak ada hak sama sekali untuk menyalahkan garis takdir yang telah mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Yakin dan bersabarlah, karena semua akan terbayar setelah rahasia kehidupan bernilai berhasil ditemukan. Dan tentunya doa juga dapat merubah takdir. Kemudian kelebihan dari buku ini adalah buku ini membuka mata hati dan pikiran kita untuk selalu bersyukur, ikhlas, dan untuk tidak menjadi seseorang yang pendendam. Buku ini juga diisi dengan kalimat-kalimat mutiara khas Terelie yang sangat ajaib. Selain itu, tokoh yang terdapat dalam buku ini memiliki penokohan atau perwatakan yang sangat kuat. Novel ini syarat akan pesan moral. Pembaca dibuat masuk ke dalam cerita dan langsung dapat menyimpulkan amanat yang tersirat dalam novel. Selain itu, pembaca juga dibuat penasaran dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tokoh Rai yang hidupnya penuh penderitaan. Novel ini menjelaskan setiap kejadian dengan detail dan cara yang membuat pembaca tergugah dan terkesan. Kemudian, kekurangan novel. Menurutku, kekurangan dari buku ini adalah halaman-halaman pertama. Buku Rembulan Tenggelam di Wajahmu ini cukup membosankan. Dan terkadang ceritanya sulit untuk dimengerti karena alurnya yang campuran. Novel ini memiliki alur campuran sehingga pada awal cerita pembaca dibuat bingung memahaminya. Bahasa yang digunakan juga cenderung sulit dipahami dan ada beberapa kata yang tidak umum digunakan yang membuat pembaca harus membuka kamus untuk memahami artinya. Nah, pandangan saya, novel ini cukup baik dalam hal pemilihan tema, penokohan, dan alurnya. Ceritanya menarik dan mengandung banyak nasihat tentang kehidupan, terutama tentang mensyukuri kehidupan yang seringkali dilupakan. Novel ini juga menekankan arti ikhlas dalam menghadapi segala ujian atau cobaan yang Tuhan berikan kepada makhluknya. Nah, kesimpulannya, novel ini merupakan salah satu novel yang direkomendasikan karena memiliki pesan yang membuat pembacanya tersentuh akan makna dari sebuah kehidupan. Novel ini juga membuat pembaca ingin terus membaca sampai selesai karena menimbulkan rasa penasaran sejak awal cerita. Nah, demikian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.